5, 4, 3, 2, 1, 0. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk adik-adik yang duduk di kelas 2 sekolah dasar. Kita belajar di mata pelajaran tematik di tema 2 subtema 3 pembelajaran yang kedua. Kita langsung simak saja ya videonya. Benny datang tepat waktu. Ia memakai seragam sekolah dengan rapi. Ia membuang sampah di tempat sampah. Benny mematuhi aturan di sekolah. Amati gambar di bawah ini dengan cermat. Nah, apa yang dilakukan Benny bersama teman-temannya? Kira-kira apa yang sedang dilakukan Benny dan teman-temannya ya? Mereka sedang bermain ya adik-adik ya. Pernahkah kamu melakukan seperti yang mereka lakukan? Apakah adik-adik pernah melakukan apa yang Benny dan teman-temannya lakukan? Mungkin ada yang pernah, ada yang belum. Yuk kita simak adik-adik. Mengamati benda. Benny melakukan pengamatan terhadap minyak di dalam gelas plastik. Gelas plastik dimiringkan sehingga minyak mengikuti gravitasi. Gravitasi itu gaya tarik bumi adik-adik. Benny memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Benny berhati-hati memegang minyak agar tangannya tetap bersih. Bentuk minyak tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya. Udin mengamati gangsing. Gangsing bisa berputar. Ada gangsing dari kayu dan ada gangsing dari plastik. Nah, ini adalah yang dilakukan Udin dan Benny. Mereka masing-masing mengamati benda yang berbeda. Ada pertanyaan berdasarkan bacaan tadi. Nah, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, benda apa saja yang ada dalam cerita tadi adik-adik? Ya, ada minyak, ada gelas plastik, juga ada gangsing. Bagaimana cara Udin berpakaian? Udin memakai pakaian yang rapi dengan baju masuk ke dalam celana. Mengapa Benny berhati-hati menggunakan minyak adik-adik? Ya, agar tangannya tetap bersih. Lalu pertanyaan yang keempat, bagaimana bentuk minyak? Ya, bentuk minyaknya tidak tetap atau berubah-ubah menyerupai wadahnya atau tempatnya. Bagaimana tata tertib dalam berpakaian? Adik-adik, apakah kalian berpakaian dengan baik? Nah, bagaimana tata tertib berpakaian? Ya, harus rapi dan bersih adik-adik. Kalau kalian ke sekolah, ya harus sesuai dengan jadwal seragam yang kalian pakai. Mengapa balon bisa terbang adik-adik? Ya, balon bisa terbang karena di dalamnya ada udara dan tertiup angin. Ayo kita menyanyi lagu Balonku. Adik-adik bisa menyanyikan lagu Balonku ciptaan Pak Ate Mahmud. Coba kalian nyanyikan. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau, dor, hatiku sangat kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. Itu adalah lagu Balonku ciptaan dari Pak Ate Mahmud. Kita ingat-ingat lagi, balon adalah benda padat, tetapi di dalamnya ada benda gas, yaitu udara.
Ayo mengamati benda, yaitu air, gangsing, dan balon. Sekarang kita amati dulu air dan minyak adik-adik. Nah, ini adalah contoh air dan minyak yang diletakkan di gelas dan di botol. Maka bentuk mereka akan seperti tempatnya. Lalu ada gangsing ya. Nah, di sini gangsing ini berputar ya adik-adik ya. Ada gangsing yang terbuat dari kayu, ada juga gangsing yang terbuat dari plastik. Lalu ada balon. Nah, di sini Kak Citra punya berbagai macam bentuk balon. Ada balon yang berbentuk love ya, ada yang berbentuk bintang, bulat, ada yang berbentuk seperti huruf R. Nah, ketika diisi udara, maka udaranya juga akan membentuk seperti tempatnya. Keragaman benda. Nah, tadi kita sudah mengamati air, gangsing, dan balon. Sekarang kita akan membuat laporan tentang pengamatan kita. Petunjuknya, sediakan alat dan bahannya. Alat dan bahannya air, gangsing, dan balon. Amati bahan satu persatu. Catat hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Kalian bisa buat tabel pengamatan adik-adik ya. Tabel pengamatan seperti ini. Nanti kalian bisa tulis di buku tulis kalian. Yang pertama, nama bendanya adalah air. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Tidak berwarna, mungkin ada juga air yang berwarna, tergantung yang kalian amati ya. Bentuknya seperti bentuk wadahnya. Lalu nama benda yang kedua adalah gangsing. Ciri-ciri bendanya apa adik-adik? Bisa kalian sebutkan warnanya, mungkin berwarna coklat. Kalau coklat itu biasanya terbuat dari kayu. Bisa juga berwarna-warni yang terbuat dari plastik. Bentuknya selalu tetap walaupun berpindah tempat. Boleh. Lalu kalian deskripsikan juga bentuknya juga boleh. Oh, bentuknya seperti tabung juga boleh adik-adik. Lalu nama benda yang ketiga adalah balon. Nah, sesuai pengamatan kalian, balonnya mungkin warnanya berwarna-warni. Bentuknya ada yang bulat, ada yang love, ada yang bintang seperti bintang, ada yang berbentuk huruf. Nah, isi di dalamnya adalah udara. Nah, berdasarkan pengamatan tadi, kita dapat simpulkan bahwa air adalah benda cair yang bentuknya berubah sesuai wadahnya. Sedangkan gangsing dan balon adalah benda padat. Balon ketika ditiup berisi gas atau udara. Itu kesimpulannya adik-adik. Mereka sedang bermain apa ya? Nah, adik-adik, dalam gambar ini ada dua orang anak yang saling mendorong bola. Nah, ini permainan namanya adalah permainan mendorong bola. Lalu bagaimana cara memainkannya? Yuk kita cari tahu adik-adik. Bermain mendorong bola dan estafet bola menggunakan kekuatan otot tangan. Langkah-langkah permainan mendorong bola adalah melakukan gerak dasar mendorong. Siswa berhadapan saling memegang bola. Jadi ada dua siswa yang berhadapan saling memegang bola. Pemain saling mendorong bola. Siswa yang bisa mendorong temannya adalah pemenangnya. Ingat, dalam permainan mendorong bola ini kalian harus diawasi oleh orang dewasa dan tidak boleh seenaknya mendorong temannya. Jadi siswa yang bisa mendorong temannya, tadi kan mendorongnya sama-sama mendorong bola. Nah, ketika teman kalian terdorong ke belakang, berarti kamu yang menang adik-adik. Kalian bisa praktekkan ya bersama teman kalian, tapi ingat harus ada pengawasan orang dewasa. Apakah kalian tahu tata tertib berpakaian di sekolahmu? Apakah adik-adik tahu tata tertib berpakaian di sekolah kalian masing-masing? Lihat di sini. Ada percakapan antara Benny dan Udin. Udin,
kamu terlihat kurang rapi dengan baju keluar." Lalu si Udin menjawab, "Biarkan saja." Benny berkata, "Itu kan tata tertib di sekolah kita yang tidak boleh dilanggar." "Hah? Aku lupa. Selain itu, apa saja tata tertib di sekolah kita?" tanya Udin. "Selain tata tertib berpakaian di sekolah, kita harus memakai kaos kaki warna putih. Perempuan memakai rok di bawah lutut, sepatu hitam, rambut harus disisir, dan rambut anak laki-laki tidak boleh melebihi daun telinga." "Kalau tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola?" tanya Udin. "Untuk tata tertib dalam bermain permainan saling dorong bola, mendorong lawan main harus sesuai dengan aturan permainan. Kita juga harus sportif atau mau menerima kekalahan," kata Benny. Nah, dalam percakapan ini si Benny menegur Udin karena cara berpakaian Udin yang tidak rapi adik-adik. Padahal ada peraturan di sekolah bahwa kita harus memakai seragam dengan rapi. Tata tertib merupakan peraturan yang harus dilaksanakan dan ditaati. Di sekolah juga terdapat tata tertib. Mematuhi tata tertib membuat hidup kita menjadi disiplin, nyaman, dan teratur. Setiap peraturan yang berlaku di sekolah bermanfaat bagi kita. Semua aturan itu untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan di sekolah. Tata tertib atau peraturan di sekolah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua warga sekolah adik-adik. Jadi siswa, guru, karyawan sekolah itu harus mematuhi tata tertib atau peraturan di sekolah. Contoh tata tertib atau peraturan yang ada di sekolah: memakai seragam sesuai jadwal dan rapi, melakukan piket kelas sesuai jadwal, memakai topi setiap upacara hari Senin. Nah, hari Senin ini seharusnya memakai huruf kapital ya adik-adik ya, karena nama hari. Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Datang ke sekolah sebelum pukul 06.45, atau kalian yang masuk pukul 7 ya berarti datang ke sekolahnya sebelum pukul 7. Memakai sepatu berwarna hitam. Berbicara yang sopan dan santun dengan guru. Itu adalah contoh tata tertib yang ada di sekolah. Nah, coba adik-adik tulis tata tertib yang ada di sekolah kalian masing-masing. Membuang sampah pada tempatnya, itu juga contoh tata tertib. Nah, itu tadi yang bisa kita bahas di video pembelajaran kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Tetap semangat dan jaga kesehatan kalian.